Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadu billah. Ma'syara al-mustami'in, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema atau pembahasan tentang siam Ramadan, tentang puasa Ramadan. Kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yang berkaitan dengan as-siyam, yang berkaitan dengan puasa. Sebelum kita melanjutkan hal seperti ini, ada baiknya kita menjelaskan apa pengertian dari puasa itu. Kadang-kadang kita hanya tahu puasa. Apa itu puasa? Maka pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan makna dari puasa Ramadan tersebut. Puasa secara bahasa adalah al-imsaku anis syai', yaitu menahan dari sesuatu. Ini adalah secara bahasa, dan secara istilah adalah menahan sesuatu dari yang bisa membatalkan puasa tersebut pada waktu yang dikhususkan, kemudian dari orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian puasa, yaitu menahan sesuatu atau menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa tersebut pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pengertian puasa tersebut. Maka dalam bulan Ramadan ini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hubungan biologis, untuk melakukan persetubuhan dengan istri yang sah dan istri yang halal, padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkannya. Akan tetapi pada bulan Ramadan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Itu hanya pada siang hari saja. Makan, minum, berhubungan dengan istri itu dilarang hanya di siang Ramadan saja. Ketika malam silakan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Di malam hari silakan lakukanlah hal-hal yang tadinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, maka di malam hari adalah kerjakanlah. Bahkan berpuasa di malam hari adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di zamanin makhsusin, itu pada waktu yang dikhususkan, yaitu pada mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hanya beberapa jam kita berpuasa, tidak satu hari satu malam, tidak 24 jam, hanya separuh dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari syakhsin makhsusin, dari orang yang dikhususkan, yaitu dari para mukallaf, orang yang balik dan berakal. Anak kecil tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Orang gila tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Maka siapa yang tidak ingin berpuasa, maka kalau dia tidak anak kecil, maka dia orang gila. Kalau kita ingin bebas dari hukuman atau bebas dari pembebanan Allah Subhanahu wa taala, dari taklif yang telah Allah tetapkan, maka pilihlah ini. Atau dari orang yang pingsan sampai dia sadar, pilihlah itu. Orang gila, siapa mau gila silakan, maka tidak ada puasa bagi dia. Dan tentunya kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kita yang menjadi gila. Tidak ada. Kata orang gila pun dia belum tentu dia mau gila, karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia seperti itu.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, bukan itu saja, syaitan-syaitan diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah bukakan pintu rahmatnya kepada kita, pintu surga. Lakukanlah amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya peluang untuk berbuat maksiat pada bulan Ramadan ini adalah sangat kecil. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaum muslimin di bulan Ramadan yang tadinya ketika di bulan-bulan lain mereka tidak ke masjid, bahkan jarang mereka ke masjid, hatta sholat Jumat mereka tidak ke masjid. Namun lihatlah ketika di bulan Ramadan, walaupun di awal-awal Ramadan, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan mereka ke masjid tersebut ada kesempatan, ada peluang untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada peluang celah buat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Maka kita lihat saudara-saudara kita rajin ke masjid. Rajin nih, sebelumnya tidak pernah ke masjid. Hari Jumat pun kadang-kadang tidak ke masjid. Semaunya, kapan semaunya, kapan dia mau ke masjid, pergi ke masjid. Kita lihat, yang tadinya dia tidak pakai jubah umpamanya, tidak pakai baju Islami atau baju syar'i laki-laki umpamanya, namun di bulan Ramadan kita lihat dia menggunakan pakaian yang bagus, pakai peci, pakai topi, kemudian pakai pakaian yang bagus, yang indah, yang rapi, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah. Ini luar biasa. Itu yang laki-laki, tidak lepas kadang-kadang kopiah atau topi dia atau peci dari kepalanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang perempuan yang tadinya tidak pakai jilbab, namun ketika di bulan Ramadan dia pakai jilbab, ini adalah sangat luar biasa. Pengaruh dari bulan Ramadan tersebut memberikan kepada kita bahwa Ramadan inilah bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca Quran, kita lihat tadarus di malam hari. Terlepas dari hukum boleh atau tidaknya, kita tidak membahas itu. Tapi kita lihat saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang membaca Quran di bulan Ramadan, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Peluang untuk melakukan kemaksiatan sangat kecil. Ada juga yang melakukan maksiat, ada, pasti ada. Akan tetapi adalah peluang itu dengan adanya Ramadan bisa bisa menguranginya. Oleh karena itu, jangan kita celah saudara-saudara kita yang masih jauh dari mendekatkan diri kepada Allah. Kita doakan mereka. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi setelah Allah beri dia hidayah pada dia lebih baik dari kita, banyak melakukan amal soleh. Sementara kita sibuk dan mencela, sibuk mencaci, sibuk ini, sibuk itu, kita tidak menyibukkan diri kita dengan amal soleh. Maka mulai hari ini, mulai di puasa hari tahun ini, kita tinggalkan untuk mengejek-ngejek atau mengucilkan saudara-saudara kita. Doakan saudara kita, Allahumma hdihim, ya Allah berilah mereka hidayah. Kita minta kepada mereka hidayah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Kalau seandainya mereka mengetahui bahwa melakukan amal soleh ada fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, niscaya mereka pasti akan melakukan amal soleh tersebut. Namun kadang-kadang kita sudah memvonis orang tersebutlah sesat, semua tidak. Tegakkan hujah dulu kepada mereka, sampaikan dakwah kepada mereka, ajak bicara. Pernahkah kita berbicara atau mengatakan sesuatu kepada saudara kita yang tidak mengetahui? Mungkin jawabannya sebagian dari kita belum pernah kita mengajak mereka ngobrol. Datangi mereka, assalamualaikum ya akhi, tanyakan kabarnya apa semuanya, baru kita masukkan dakwah kepada mereka. Jangan langsung kita vonis kamu ini adalah orang sesat. Tidak, jangan seperti itu. Tidak boleh saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ini adalah di bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu surga. Artinya amal soleh untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam surga. Amin. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang untuk melakukan amal soleh tersebut adalah mudah untuk kita lakukannya tanpa ada hal-hal yang bisa menghalangi kita. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan tersebut atau puasa bulan Ramadan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah Nabi kita alaihi salatu wasallam hijrah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan ini sering kita dengar setiap bulan Ramadan atau menjelang Ramadan, para ustadz, para mubalik, para kiai, para alim, para ulama dan para abuya, mereka menyampaikan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan semuanya kita hafal, mulai dari anak TK ataupun anak SD, SMP, SMA, sampai pun mahasiswa semuanya hafal ayat ini, karena itu terus diulang-ulang. Maka ada baiknya kita mengulang-ulang terus. Maka dengan mengulang tersebut bisa kita mengingatkannya. Maka dengan kita membaca ayat ini, kita tahu bahwa ayat yang dibaca oleh khatib atau yang dibaca oleh ustadz tersebut, atau oleh para penceramah, atau oleh para dai tersebut, atau para kiai atau para abuya tersebut adalah ayat yang berbicara tentang diwajibkannya puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari kita tidak memahaminya, tidak mengetahuinya tentang disyariatkannya puasa tersebut. Kita hanya membaca, mendengar, namun kita tidak memahami, mendalami ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Di sini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Kita adalah dipanggil, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipanggil oleh Allah, berarti di situ kita adalah orang-orang yang dikhususkan, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita. Allah tidak memanggil orang kafir, dan Allah tidak memanggil orang munafik, dan Allah hanya memanggil satu golongan, yaitu golongan orang-orang yang beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya belum menyebutkan tahun disyariatkannya puasa tersebut, namun saya menyebutkan bahwa syariat puasa tersebut disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Disebutkan faradallahu siyama syahrul ramadan fi sya'ban min as-sanati tsaniyah lil hijrah. Allah Subhanahu wa taala mempardukan puasa Ramadan tersebut pada tahun kedua Hijriyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kalau kita memang beriman kepada Allah, memang ada iman di hati kita, karena iman itulah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tasdiqun bil qalbi. Kita benarkan dengan hati kita. Kemudian wan nutqu bil lisan, kita ucapkan dengan lidah kita. Wal amalu bil jawari wal arkan, kita amalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Di sini Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, kita beriman, kita yakini ayat tersebut, kita ucapkan, kemudian kita amalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Apa itu? Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atau dituliskan atau difardukan kepada kalian, yaitu puasa. Allah manggil kita untuk mewajibkan puasa kepada kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Jadi umat-umat sebelum umat Nabi kita alaihi salatu wassalam juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa tersebut.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kalian melakukan puasa Ramadan tersebut, ketika kalian keluar dari Ramadan tersebut, maka kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat yang paling mulia, yang paling tinggi di sisi Allah adalah derajat ketakwaan. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa ini adalah momen atau ajang menjadi kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita keluar dari Ramadan tersebut. Jangan sebaliknya. Ini setelah Ramadan kita berubah, bulan Ramadan kita kembali saleh umpamanya. Kemudian setelah Ramadan kita kembali kepada perbuatan yang kita lakukan sebelum Ramadan tersebut. Ini tidak boleh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah menjadi sebuah dalil bagi kita, bagi kaum muslimin semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau memfardukan puasa bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, atau kita lanjutkan tentang disyariatkannya puasa Ramadan tersebut. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya puasa tersebut. Dan Nabi kita alaihi salatu wasalam juga bersabda dalam sebuah hadis, ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 dasar pokok. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu disebut dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama. Yang kedua, pondasi Islam atau rukun Islam tersebut adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat, menegakkan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Allah mewajibkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan hal seperti ini. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian yang terakhir wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang menjadi dalil bagi kita adalah rukun puasa ini adalah salah satu di antara rukun-rukun Islam yang 5 tersebut, yaitu yang terakhir wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Maka ini adalah wajib untuk kita menegakkannya kalau kita balik, berakal dan mukallaf. Maka selain dari ini, maka tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tidak berpuasa, maka imma kita anak kecil, imma kita orang gila, orang yang tidak berakal, ataupun orang yang pingsan umpamanya, atau orang tidur selama-lamanya enggak bangun 1 2 3 hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa ajma'al muslimun ala wujubi siyami syahri Ramadan wa annahu ma'lumun min ad-dini bid-darurah. Dan kaum muslimin semuanya bersepakat atas wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, dan ini sudah diketahui dan ini sudah dimaklumi. Maka ketika kita tanyakan kepada saudara kita apa hukum berpuasa di bulan Ramadan, maka kita mengatakan atau mereka mengatakan itu wajib. Dan ini salah satu rukun Islam yang 5. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menegakkan rukun Islam ini, insyaallah kita akan kokoh, kita akan kuat. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya adalah hukum berpuasa pada bulan Ramadan. Hukum berpuasa pada bulan Ramadan adalah fardun min furudihi. Wajibu shaumu li adillatis sabiqati minal Qur'anil Karim wal haditsis sabiqi wa ghairi wal ijma'. Hukumnya adalah fardu, wajib. Dan wajib berpuasa pada bulan Ramadan ini telah disebutkan oleh dalil yang kita sebutkan barusan, baik dari Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ini dalilnya
bahwa puasa tersebut adalah hukumnya wajib. Kemudian hadis yang kedua yang barusan kita baca, hadis tentang Islam itu dibangun atas 5 pokok. Yang terakhir adalah wasaumi Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Yang terakhir adalah wal ijma', dan ijma' kaum muslimin dengan bahwa bulan puasa tersebut atau berpuasa bulan Ramadan tersebut hukumnya adalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.